Ya baik, saudaraku syukur kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Baik, saudaraku masih dalam program misi bersama guru kita di sini ada Tungku Indra Gunawan. Beliau adalah anggota Lajnah Bahsul Masail Ma'had Diniyah, Madinatud Diniyah Darul Huda Paluh Gading. Baik, Tungku Indra. Kenapa kita harus meninggalkan riba? Adakah ancaman-ancaman dari agama ini? Ya, terima kasih Tunggu Fadil. Tadi telah kita paparkan beberapa ancaman Allah di dalam Al-Quran, atau baik itu Al-Quran ataupun hadis, yang mengecam orang-orang yang memakan harta riba. Namun di balik itu masih terlalu banyak orang-orang yang melakukan riba, sehingga Allah Ta'ala pun masih banyak ancaman-ancaman yang lain, ataupun Nabi sendiri masih banyak mengancam orang-orang yang memakan riba. Hal ini membuktikan bahwa riba adalah sesuatu yang memang harus betul-betul ditinggalkan. Karena ketika kita memakan riba, harta yang kita makan tersebut adalah harta haram. Ketika haram, maka efek yang akan keluar dari tubuh kita yaitu juga akan merupakan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan di sana bahwa orang yang memakan harta riba itu adalah orang yang memiliki perangai yang sangat buruk. Mengapa demikian? Dikarenakan orang yang memakan harta riba ini mencoba untuk menentukan rezekinya sendiri. Padahal di dalam setiap usaha kita dituntut setelah melakukan usaha dan berdoa dituntut suatu sifat yang dinamakan sifat tawakal. Nah, orang-orang yang penyedia riba ini mereka seolah-olah menentukan rezekinya sendiri tanpa menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, inna aklahu alamatun ala su'il khatimah. Pemakan riba, orang yang memakan riba merupakan pada dirinya telah ada sebuah tanda su'ul khatimah, yaitu mati di dalam keadaan tidak beriman. Iman ini saja sudah cukup sebuah pukulan terhadap kita agar meninggalkan hal haram tersebut. Karena tiada guna ibadah yang telah kita lakukan, tiada guna amalan yang telah kita lakukan, apa? Maka salah satu tanda yang digambarkan oleh Nabi di dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah, salah satu tandanya adalah memakan harta riba. Ini sebenarnya ancaman yang sangat keras. Kita udah melakukan ibadah haji, udah melakukan ibadah sholat, puasa, apapun ibadah yang lain, tapi tidak diperhitungkan, tidak dihitung sebagai amal apabila kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tanda yang diberi oleh Allah ketika kita akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu salah satunya adalah memakan riba. Kemudian di dalam hadis yang lain pernah diceritakan bahwa pada suatu malam Nabi keluar bersama Jibril, diperjalankan oleh Jibril berkeliling. Kemudian sampai pada suatu tempat, Nabi melihat suatu kaum yang di dalamnya, di dalam perutnya terdapat ular, terdapat ular yang nampak keluar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Mengapa begitu keadaannya? Di dalam perutnya terdapat ular yang begitu besar. Lalu Jibril menjawab,
mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Nah, ini adalah satu kekuasaan Allah yang ditampakkan kepada Nabi agar menjadi pelajaran untuk kita umat Nabi Muhammad untuk meninggalkan riba. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, yaitu permulaan ayat ahalallahul harrama riba, Allah berfirman, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lazi yatakhabbathu syaitan minal masi. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di sini Allah menggambarkan orang-orang yang memakan harta riba esok hari akan dibangkitkan oleh Allah layaknya seperti orang-orang yang mabuk, orang-orang yang mabuk. Bahkan dalam tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Haqqi, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Hanafi, beliau menggambarkan perut-perut mereka itu terlalu besar, bahkan sampai terjatuh ke tanah lagi dikarenakan perut mereka yang terisi harta-harta haram, salah satunya adalah harta riba. Jadi ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka seperti orang yang mabuk yang dipukul oleh syaitan. Mengapa? Dikarenakan mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Mereka mendebat bahwa riba itu kan sama saja seperti jual beli, artinya pertukaran harta. Ketika kita mampu membeli satu telur dengan harga 2.000, maka mengapa tidak kita bisa membeli 1 dirham dengan 2 dirham? Yang padahal membeli satu dirham dengan 2 dirham itu riba. Artinya mereka mendebat Nabi. Maka Allah turunkan ayat tersebut dan menjelaskan pada ujungnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu tidak semisil, kata Allah. Riba dan jual beli itu tidak semisil. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Namun tidak demikian dengan riba. Allah Ta'ala mengharamkan hal tersebut. Maka banyak sebenarnya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang mengecam orang-orang yang memakan harta riba. Tunggu Indra, berarti kalau misalnya ini orang yang memberi pinjaman atau orang yang memberi utang itu tidak memberikan syarat harus membayar lebih, tetapi ini dari orang yang meminjam. Ya. Mesti contoh gue Indra mono, hai, nembi mutang peng 10 rupiah, tinggal ada aku bayu, belah rupiah kedron. Ya, sukarela yang diucapkannya. Itu tidak mengapa. Karena seperti yang kita paparkan tadi, orang yang meminjam disunatkan untuk membayar lebih dalam garis bawah itu adalah sebagai sedekah. Berarti jikalau itu dalam bentuk sedekah maka tidak terjadi syarat. Sebenarnya ini hal yang sensitif. Kebanyakan orang yang menyalahgunakan nantinya. Di dalam kitab I'anatut Talibin jilid 3, di sana para ulama memberi jalan agar tidak terjerumus ke dalam riba. Misalnya seperti kejadian yang sering kita lakukan belakangan ini ataupun beberapa waktu ini, yaitu mengambil kredit. Ya. Sebenarnya ini kredit tidak boleh. Namun para ulama memberikan jalan. Yang perlu kita garis bawahi, sekalipun ulama memberikan jalan, namun para ulama tasawuf di dalam I'anatut Talibin itu mengecam. Karena itu hilah untuk memakan riba. Hilah untuk memakan riba. Walaupun secara transaksi, secara akad itu tidak lagi menjadi riba, akan tetapi ulama tasawuf di sana mengecam orang-orang tersebut. Bagaimana mungkin kita mencari celah untuk memakan harta yang haram walaupun sebenarnya itu menurut transaksi itu sudah menjadi halal. Namun bagaimana caranya itu mungkin bisa diperdalam di balai-balai pengajian yang nggak mungkin kita bahas di sini. Tadi ancaman yang berat Tungku Indra adalah su'ul khatimah. Iya.
itu apakah kecil dan besarnya riba? Kalau yang dikonsumsi atau transaksi riba yang terjadi dengan nominal kecil, ini apakah ancaman juga? Ketika kita melihat di dalam hadis Nabi, baik itu kecil ataupun besar, karena tadi kita membaca hadis aklahu alamatun ala su'il khatimah, bahwa sungguh memakannya riba. Jadi di sana terlalu umum, artinya baik yang kita makan itu dengan kadar kecil ataupun dengan kadar besar. Artinya sama-sama hukumnya haram. Ketika kita memakan harta tersebut, maka atas nama sudah mengkonsumsi ataupun sudah memakai harta tersebut, kita sudah berada di dalam wanti-wanti Nabi bahwa kita sudah mempunyai satu tanda su'ul khatimah, baik itu kecil ataupun besar. Ya, transaksi dengan konsumsi riba itu kan beda, Tungku Indra. Ada orang yang memakan riba, ada orang yang hanya melakukan transaksi riba, tapi tidak memakan riba. Apakah dia membangun rumah dengan itu, atau membeli kendaraan dengan itu? Ada juga orang yang memang sumber makanan di situ. Ini apakah transaksi dengan konsumsi ini, apakah sama ancamannya? Yang diancam oleh Allah sebenarnya riba. Diri riba itu yang diancam oleh Allah. Ketika kita melakukan sebuah transaksi yang di dalamnya terkandung unsur ribawi, yang di dalamnya terkandung unsur riba merugikan sebelah pihak, sebenarnya itulah orang yang mendapat ancaman Allah. Baik itu kita memakannya ataupun tidak, sama dengan kita sudah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi ketika kita memakannya, menjadikan harta haram tersebut sebagai darah yang mengalir di dalam daging kita, itu lebih berbahaya lagi. Karena ketika kita mengkonsumsi harta yang haram, itu juga akan berefek kepada kegiatan ataupun aktivitas yang akan kita keluarkan. Ketika kita makan harta haram, efek yang akan aktivitas yang kita lakukan pun akan berakibat menjadi perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Ketika memakan harta yang halal, maka aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang disenangi oleh Allah. Jadi yang mendapat ancaman Allah ini bukan hanya kepada orang yang memakan, akan tetapi orang yang melakukan riba. Sebagai dalil bahwa Nabi pernah berkata seperti hadis yang saya bacakan tadi. La'anallahu akilahu wa muwakilahu wa syahidahu wa katibahu. Orang-orang yang turut bercampur tangan ke dalam transaksi riba itu pun mendapat laknat Allah. Jadi bukan hanya kepada orang yang memakan ataupun yang mengkonsumsi harta tersebut, akan tetapi orang yang hanya melakukan riba, setelah itu dia membuang harta tersebut, itu pun dia akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikonsumsinya yang mendapat masalah, tapi melakukan hal ribanya, melakukan akad ribanya yang salah. Jika melakukan akad riba yang salah, maka mengkonsumsinya lebih berat lagi, dikarenakan dikategorikan kepada orang-orang yang memakan harta haram. Ya, baik Tungku Indra dan saudaraku, Anda yang ingin bertanya bisa langsung menelpon ya di nomor 0853 66 66 0853 66 66 70 80 ya. Anda bisa kirim lewat WhatsApp dan juga bisa bertanya via telepon di nomor 0853 66 66 70 80. Baik saudaraku, kami Yadara FM menyediakan untuk Anda di studio menyediakan madu al-asyi asli ya, madu al-asyi asli. Bagi Anda yang ingin mendapatkan madu al-asyi asli bisa menghubungi di nomor 08 di nomor 0822 7283 3816. Baik saudaraku, kita coba angkat telepon.
Assalamualaikum. Ya, terputus, mohon maaf. Ya, seperti itu. Anda yang bisa bertanya bisa kembali menghubungi kami tentunya di nomor 085366667080. Anda yang ingin mendapatkan madu juga bisa di nomor studio tentunya. Baik, Tungku Indra. Kenapa dan apa motivasi untuk orang yang mungkin bisa membantu? Mereka punya kelebihan, Tungku Indra. Tadi pinjam meminjam ini hakikatnya apa itu tolong menolong, bantu membantu, ringan meringankan. Eh, karena hari ini begini, Tungku Indra, kenapa kami tidak mengambil riba? Karena di tempat yang lain pun tidak ada. Ini masalahnya. Di tempat yang kita pinjam, orang yang punya pun ini bisa jadi kok apa ini asumsi masyarakat bisa saja seperti ini. Mereka berasumsi bahwa urang napeng tamutang pi haibi, yang nas yang deh sinan, Indra. Yang deh pada mutang sinan. Ya. Ini nanti apa yang bisa Tungku Indra sampaikan? Kenapa kita harus memberi utang kepada orang yang membutuhkan? Baik, saudaraku, insya Allah kita akan kembali ya, setelah jeda berikut ini.